Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Samuel Krisma di segmen hashtag Tak Ceritani. Dan kali ini saya bareng dengan teman saya Lintang. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya siapa ini Lintang, kalian bisa cek di video sebelumnya. Kita sudah bahas satu cerita yang sudah kita angkat cerita dari Lintang. Nah kali ini kita akan ngobrol tentang misteri yang dialami Lintang lagi di salah satu kampus di Surabaya. Seru ini harusnya. Seru banget, apalagi kalau misalnya ada yang tahu di kampus di mana. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari Surabaya, kalau misalkan tahu ini kampusnya di mana, ya sudah disimpan aja. Kalau misalkan kalian temannya Lintang, disimpan aja, udah gitu aja ya. Oke, kita akan cerita. Jadi Lintang ini kemarin sudah cerita sama saya beberapa partnya kalau ngadain acara dan teman-temannya ini ada yang kesurupan. Jadi ceritanya tuh kesurupan Masa, berarti tidak hanya satu, lebih dari satu. Boleh diceritain nih? Oke, ini aku intro aja ya. Jadi yang kesurupan itu ada 5 orang, tapi nanti yang aku ceritain cuman 1 sampai 3 orang yang emang benar-benar dia ada di circleku. Jadi ceritanya itu terjadi di bulan Oktober tahun 2017. Jadi sudah lumayan lama ya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu ketika lagi, kalau di akhir tahun tuh emang biasanya di kampus-kampus rame Kak, banyak kegiatan gitu, jadi menyelesaikan proker yang belum terselesaikan. Jadi waktu itu kejadiannya itu di salah satu acara kami, acara yang aku adakan sama teman-teman jurusan. Itu pertama kali yang kesurupan 1 orang, tapi di siang hari. Awalnya 1 orang. Awalnya 1 orang di siang hari. Acaranya ada di salah satu ruangan di kampusku. Jadi memang di situ tuh auditorium gitu, bukan auditorium sih, kayak aula lah, tempat kosong, ruangan kosong yang memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan aja. Jadi memang bukan untuk ruangan kelas, jadi memang khusus untuk kegiatan-kegiatan. Nah di sana kan karena kita ada acara bareng, lomba bareng teman-teman SMA, jadi kita ngadain acaranya di situ. Nah memang terkenal tuh tempat itu, emang udah serem gitu. Itu memang tempatnya bangunan lama kah? Bangunannya udah lama banget. Bangunan di kampus di fakultasku ya, khususnya itu emang udah lama banget dan memang sedikit horor ya. Horor. Dari masuknya, dari apa namanya, kayak hawa-hawanya. Apalagi tahun 2000 pengap-pengap gitu nggak sih? Lumayan, soalnya itu yang ini kan di lantai 2 ya, pojokan, dan memang di lantai 2 dari mulai tangganya kan di tengah, terus aku bilang beloknya nggak ya, nanti ketahuan deh. Jangan, pokoknya di situ lah ya. Pokoknya di salah satu area, di salah satu area itu lurus itu kosong memang. Itu emang ruangan kosong, ada 2 ruangan kosong, 2 ruangan besar kosong, memang itu untuk kegiatan atau pertemuan. Kemudian ada 2 ruangan untuk kayak base campnya ekstrakurikuler gitu loh kalau SMA. Kalau di kampus pokoknya tempatnya seperti itulah ya. Seperti itu bisa dibayangkan, bisa dibayangkan sendiri. Creepy-nya. Benar. Tapi kan itu siang hari Kak, siapa yang sadar gitu kalau misalnya memang bakalan ada kejadian seperti itu. Itu siangnya siang jam 1 selesai acara. Jadi acaranya terus dimulai dari jam 9 sampai jam 1. Selesai acara waktu kita evaluasi, ternyata temanku kesurupan itu. Terus pas kesurupan itu udah bisa ditangani nih. Kebetulan ada salah satu temanku yang emang yang kebiasaan menangani hal-hal semacam itu. Tapi ini yang kesurupan cowok cewek? Cewek ya? Cewek. Kesurupan terus habis itu udah ditangani, selesai kan. Nah ya aku pikir selesai lah ya. Udah nggak ada kesurupan lagi gitu. Tapi memang yang kesurupan yang teman aku ini, aku sebut A ya. Temanku si A ini memang udah ada riwayat sering kesurupan dan emang gampang banget untuk untuk kena kesurupan itulah pokoknya. Baik, jadi untuk ini saya balik dulu sebentar ya. Jadi acaranya ini kan siang-siang, kesurupannya selesai acara. Nah, satu temennya ini namanya inisialnya A, kita sebutnya si A. Nah, si A ini sering banget kesurupan. Itu yang pertama. Jadi ingat ya teman-teman ya, ini yang kesurupannya lebih dari 1 orang. Yang kesurupan lebih dari 1 orang. Ini yang si A dulu ya? Ini yang si A dulu. Terus habis itu setelah kejadian itu kan kami kembali kepada aktivitas masing-masing, tapi memang beberapa masih ada yang di kampus, termasuk yang si A. Si A ini masih ada di kampus karena memang dia kebetulan di komunitas yang lainnya masih dalam naungan kampus itu, dia ada kegiatan juga yang harus gladi bersih malam itu. Dan tempat
base campnya dia yang aku tadi ceritain masih di area aula itu, area ruangan itu. Salah satu yang aku bilang ada 2 ruangan yang untuk komunitas, untuk base camp. Nah, salah satunya tempatnya itu dia di situ. Dia tuh anak karawitan. Jadi memang dia yang kesurupan. Yang kesurupan. Jadi memang di situ ada gamelan, ada banyak, dan memang sakral ya. Jadi teman-teman juga sering bikin sajenan kayak gitu, bikin dupa-dupa. Karena memang kan ya kalau kita percaya sama hal-hal yang semacam itu kan, kalau di budaya kejawen, di budaya kejawen kan untuk apalah, untuk membuat suara gamelan jadi lebih indah kan. Betul. Kadang ada ritual yang dilakukan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi malam hari itu dia masih mengikuti gladi bersih bersama teman-temannya, dan juga teman-teman yang lain tuh banyak pokoknya gladi bersih. Nah, terus salah satu temannya kita sebut si B, temannya si A, yang anak komunitas itu juga teman aku. Jadi teman si B itu selesai acara gladi bersih itu, dia duduk di tengah-tengah di depan tangganya kan di tengah-tengah ya. Dia duduk di depan tangga itu. Nah, terus nggak lama kemudian tiba-tiba itu tangannya dia kayak nari gitu loh, kayak yang gini-gini, nggak bisa. Dia duduk di tengah tangga. Terus tiba-tiba nggak ada temannya? Ada. Ya makanya anak-anak kan jadi langsung kenapa gitu kan? Kok tiba-tiba dia dipikirnya anak-anak dia latihan, tapi dia bukan bagian penari gitu loh di kegiatan itu. Terus akhirnya dicermatin lagi nih si B itu sama temanku yang satunya lagi yang lainnya, dan ternyata memang dia kesurupan. Dia narinya cuma satu tangan gitu-gitu doang. Satu tangan tuh 2 tangan ya, pokoknya dia menggerakkan tangan untuk menari. Dan itu kaku banget, maksudnya dalam artian bukan kaku ya, tangannya lemes ya kayak penari gitu. Cuman kita untuk nahan dia nggak nari itu kayak berat gitu loh, Kak. Oh, tahu. Jadi kayak dipaksa nggak bisa. Iya, nggak bisa diam, dia keras banget gitu. Lanjut. Terus habis itu akhirnya rame kan, ketika temanku yang itu malam hari itu sudah sekitar jam 8:30, ketika temanku si B itu kesurupan, nggak taunya si A di ruangan itu juga kesurupan. 2 kali dong si A? 2 kali. Tadi siang dan malam. Terus temannya kesurupan, dia ikutan nih? Dia ikutan nih malam. Nari juga nggak? Enggak, dia nggak nari. Dia di beda tempat atau di beda satu tempat? ruang? Tapi di ruangan yang karawitan itu tadi. Dia kesurupannya ngapain? Aku nggak tahu sih, nggak seberapa jelas. Pokoknya dia juga kesurupan. Dapat infonya dia kesurupan. Kebetulan aku lagi di atas. Nah, aku bersama teman-temanku yang lain juga di atas itu ada kegiatan juga, pementasan juga. Kita juga lagi latihan untuk pementasan. Nah, waktu itu kita bercanda sih teman-teman, waktu itu kan udah jam 9, jadi emang kita harus turun. Ini kejadiannya kan sebenarnya kayak jalar gitu loh. Jadi dari lantai 2 terus merembet lah ya, turun. Ada yang di lantai 1 tuh ada yang kesurupan, tapi aku nggak tahu, aku nggak kenal dia. Tapi ada yang kesurupan dia, kita sebut saja kan 5 orang ya, jadi 1, 2, 3 udah 3 orang yang kesurupan. Si A, si B sama satu lagi ya, si C. Si C itu kesurupannya di bawah di lantai 1. Di bawah di lantai 1. Jadi si A ini ada di lantai 2. Lantai si B juga di lantai 2. Nah, si C ini di lantai 1. Lantai 1. Kemudian akhirnya yang di kok cuma 4 ya, kok cuma 3 ya? Pokoknya ada 5, aku lupa satunya lagi di kesurupannya di mana. Terus yang temenku yang di atas tuh di lantai 3. Jadi ceritanya tuh kita awalnya cuman waktu kita mau keluar ruangan, salah satu temanku tuh mainin lampunya. Jadi biasa kan kita kalau mau keluar ruangan itu kayak dimatiin, terus anak-anak yang masih di dalam tuh langsung teriak gitu loh, kayak kaget. Perempuan biasa. Perempuan. Nah, ternyata waktu dimatiin kita teriak kan, udah nyalain lagi 2 kali. Yang kedua kali kita masih teriak, terus dinyalain itu salah satu temanku tuh duduk di bawah, duduk ngelempoh gitu di bawah, nggak mau berdiri dia. Perempuan juga nih. Perempuan. Kita sebut dia D ya berarti. Ayo D, kita pulang gitu kan. Dia ini diam aja. Dia ayo pulang gitu. Dia masih diam aja, pokoknya dia nggak mau bergerak intinya. Terus tiba-tiba si D pingsan. Lalu? Nah, akhirnya kan kami kaget ya, terus kayak bangun kayak dia bangun gitu kan. Tapi dia bangun sambil kayak melongo gitu. Mendeli bahasa Jawanya mendeli ya. Dia tuh melotot. Dia tuh mendeli itu sampai kayak gini kayak yang kayak bukan dia. Iya, kayak bukan dia gitu. Terus habis akhirnya kan anak-anak udah tahu lah itu pasti gejala kesurupan juga. Secara yang di lantai 2 udah kesurupan, di lantai 1 juga kesurupan. Ternyata di lantai 3 ada lagi ke yang D itu. Akhirnya kita ngurusin yang D. Yang B, yang A sama yang B itu udah diurusin sama dosen kalau nggak salah. Sama dosen yang di bawah itu
aku nggak tahu yang ngurusin siapa. Yang di lantai 3 ini diurusin sama teman-teman aku. Tapi kita juga telepon bapaknya. Kita telepon papanya si D. Nah waktu kita telepon papanya si D itu, kata papanya si D, kita nggak boleh melakukan apapun nih. Padahal teman-teman tuh udah kayak udah mau. Saat ditelepon papanya. Saat ditelepon papanya. Om ini anaknya kesurupan nih om. Terus papanya bilang, ya udah diam aja, jangan diapa-apain. Aku habis ini bakal datang gitu. Akhirnya papanya dia datang. Papanya datang dan papanya tuh positif banget sih. Jadi memang kayaknya udah pernah sering sering anaknya kesurupan juga. Jadi yang dilakukan papanya tuh cuman gini doang. Dia bangun. Ini tubuh kamu. Ini kamu. Ini bukan punya siapa-siapa. Dek, ayo bangun lihat papa. Dek, kamu bangun gitu. Jadi kayak ya udah kayak cuman suggest gitu, kayak cuman memberikan langsung sadar. Langsung iya pak ini aku. Dia langsung sadar. Dibawa pulang dong sama papanya. Papanya. Terus yang si A dan si B itu kan tadi ditangani sama dosen. Kan? Si C itu di bawah, aku nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya kesurupan juga. Infonya seperti itu. Ada 5, aku lupa satu lagi. Pokoknya ada 5 orang yang kesurupan waktu malam itu. Oh belum, yang 5, yang E itu masih belum. Yang E itu datangnya ketika A sama B itu kita antar ke masjid. Dibuat disembuhin sama dosen. Jadi kita, tapi waktu di masjid itu udah kayak marbot gitu loh, yang kita udah minta tolong sama yang jaga masjidnya gitu untuk mengeluarkan itu, mensterilkan tubuhnya A dan B itu. Lalu terus dibawa ke masjid kan, A dan B dibawa di masjid pusat di kampusku. Terus habis itu kita ke sana, termasuk salah satu temanku yang namanya E. Kesurupan nih, 5 orang sudah. 5 orang akhirnya kesurupan di masjid. Si yang E itu. Oh dia ngikut gotong gitu? Iya. Ikut kayak heboh gitu? Nggak heboh sih, cuman emang ya kan, ya nggak tahu ya, mungkin bantu-bantu gitu gak sih? Iya, dia tuh emang dia emang bisa ngeliat itu. Jadi awalnya apa ya sebutannya tuh kayak ngerogoh sukmo. Jadi di rogoh sukmo, jadi dia itu punya kekuatan. Aku tuh sebenarnya waktu itu udah bilang sama si E, kamu nggak perlu melakukan hal itu, tapi dia bilang aku perlu karena ini berhubungan dengan kita. Aku nggak tahu maksudnya dia apa. Sebentar, si E ini bukan temanmu yang pas kita cerita di gunung itu? Bukan. Jadi A, B, C, D, E. Ini orang yang beda. Orang yang beda ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau sangkut pautkan dengan ceritanya Lintang yang sebelumnya, itu bukan. Nah si E ini gimana akhirnya? Ngerogoh sukmo. Akhirnya dia tuh kayak enggak aku harus nolongin gitu pertamanya. Terus tiba-tiba aku tahu banget sih dia emang suka kayak gitu. Jadi dia merem. Kayaknya ya ketika dia merem itu ruhnya dia itu keluar dan jalan ke entah siapa yang dia temui di lantai 2. Pas di masjid itu? Di masjid. Katanya kesurupan dia? Belum, ini masih belum kesurupan. Prosesnya? Ini prosesnya. Aku kan tadi menjelaskan dulu biar nggak bingung gitu. Pokoknya ada 5 orang kan, termasuk si E itu nanti. Tapi ini cerita prosesnya dia kesurupan. Si E itu ya kesalahannya itu sih, soalnya dia pakai acara, bukan nantangin sih sebenarnya, dia cuma pengen tahu kenapa sih teman-temannya harus kesurupan semua kayak gitu kan. Itu pas di masjid dia ngeluarin dia mengeluarkan tubuhnya. Terus akhirnya dia ke sana dan ada salah satu temanku yang juga bisa rogoh sukmo, tapi dia maksudnya untuk menjemput dia balik. Jemput si E balik. Si E gak balik-balik. Si E gak balik-balik. Berapa lama sih? Kejadiannya kan jam 9 malam. Enggak, maksudnya si E ini keluar rohnya untuk menemuin. Iya, dia seingat aku ya, dia tuh cuman merem sambil bentar aku tak sana gitu, sambil jalan. Bukan jalan, sambil ngomong gitu. Kayaknya seakan-akan dia jalan kaki gitu kan. Duh kok gelap ya gitu. Ada beberapa kata-kata yang memang dia keluarin gitu. Kok gelap ya? Sampean di mana? Ayo kita ngobrol. Oh, sampean pengen ngopi kayak gitu-gitu. Akhirnya teman kamu yang cowok datang. Teman aku yang cowok yang mau nolongin, jemput dia. Karena mungkin menurutnya aduh udah terlalu lama dan nggak perlu lah ya gitu. Yeah. Terus habis itu akhirnya dicari lah, dia juga ikutan rogoh sukmo, dia keluar dan ternyata emang tidak bisa nyantol gitu katanya. Nggak bisa komunikasi. Bukan nggak bisa komunikasi, si E ini nyantol masihan ngobrol sama. Terlalu jauh kayaknya mungkin. Terus akhirnya aku entah gimana ceritanya, temanku yang cowok itu sudah sadar dan bilang aku nggak bisa ngembaliin E. Si E belum balik-balik. Dan
ternyata tubuhnya si E udah dimasukin sama yang lain. Oke. Kan kosong kan, Tuker kan? akhirnya kosong kan tubuh dia. Akhirnya dia gampang dimasukin sama yang lain. Terus dia si E ini ngapain kesurupannya? Kesurupannya waktu itu cuman yang kalau masih kesurupan yang kayak masih ada lawan-lawanan gitu sih, kayak dia cuman gitu-gitu aja. Tapi yang masih belum jelas banget itu siapa si E itu waktu kesurupan, waktu di masjid. Beberapa kali kan masih yang kesurupan semacam itulah. Terus habis itu akhirnya itu sampai subuh Kak, kayak gitu. Serius. Sampai selesai adzan subuh atau mau ke adzan subuh? Sampai jam 4 deh kayaknya, belum sampai belum azan kayaknya itu. Ya setengah 4-an gitu. Terus baliknya si E ini gimana? Sadarnya dia? Jadi kan disadarin sama temen ada yang ustadz perempuan, beberapa cowok tadi. enggak, akhirnya ada beberapa ustadz yang datang juga. Dipanggil. Ada 2 ustadz kalau nggak salah waktu itu yang untuk nanganin si E. Si A sama si B lulus. Si A sama si B udah selesai. Akhirnya pulang dia. Pulang, si A sama si B pulang. Terus si Terus E abis itu nasibnya gimana dong? Si E itu akhirnya kayak sadar nggak sadar kayak gitu. Terus-terusan itu sampai akhirnya ada satu kali 2 kali momen gitu yang dia waktu kesurupan itu emang benar-benar kesurupan yang bangun dan duduk terus kayak ketawa kayak orang tua gitu. Terus Sebentar, si E ini usianya berapa? waktu itu berarti sekitar 19-20 kali. 20 ya. Bukan maba-maba kan? Bukan ya. Bukan. Semester 4 kalau nggak salah waktu itu kita. Kalau nggak semester 4, semester 5. Semester 5 benar, semester 5. Terus habis itu akhirnya dia tuh kayak bapak-bapak gitu. Terus aku ngomong dan cetol ya, jelas. Dia ngomongnya bahasa Jawa. Jawa Arek ya, emang Surabayaan gitu. Terus habis itu akhirnya dia ngomong, aku nak gini, aku nyaluk rokok, aku nyaluk kopi gitu intinya. Dia minta-minta. Dia minta-minta tuh sama teman-temanku tuh diiyain karena pikirnya ya udahlah kalau misalnya dia ngomong mungkin selesai gitu kan. Mungkin sebenarnya sama salah satu ustadz tuh udah dilarang kalau misalnya jangan diberi-beri. Jangan tapi sama tim-tim kalian kasih aja deh biar udah selesai gitu kan. Dan kebetulan kan kita juga kayak yang percaya. Teman-teman itu percaya gitu loh sama dunia yang kayak gitu tuh emang ada. Dan memang sepadan, maksudnya sepadan, kita tuh berdampingan dengan hal-hal semacam itu gitu. Dan hidup bersama dan berdampingan ya. Hidup bersama dan berdampingan ya. Kalau misalnya memang kita bisa ngobrol ya kenapa enggak gitu kan maksudnya. Akhirnya sama teman-teman dia tuh tiba-tiba jalan keluar ke siapa ini? Si E itu jalan kayak ke tempat yang emang bisa buat ngerokok gitu kan. Soalnya kan tuh di dalam ruangan di masjid kan. Dia tuh keluar terus habis itu minta rokok, disumetin rokok. Dan rokoknya tuh di sumet nole gitu dia. Akhirnya ada disumetin sama teman-teman. Terus akhirnya ya emang kita tanya, "Sinten Mbah, sampean niki sinten?" gitu kan, ditanyain sama anak-anak. Terus emang dia cerita, jadi emang aku itu penunggu di kampus sana, itu, di tempat itu, di ruangan itu. Dia tuh di ruangan yang aku ngadain acara. Terus dia bilang, arek-arek iku mau ngamuk soalnya ono sing ngide sikile Laras itu ada entah salah satu. Tapi kan kita nggak tahu ya itu di situ ada Laras atau tidak. Yoi, nggak tahu kan. Soalnya itu kan makhluk halus. Siapa tahu kita nginjek apaan ya kan. Biar barangkali kita duduk di sini terus kita dudukin siapa kan nggak tahu. Nah terus habis itu si Mbah itu tuh bilang pokoknya intinya di dalam tubuhnya si E. Enggak. Ya kan, bahkan ngomong kan kesurupan di dalam. Iya si E. Ya Mbah itu ngomong di tubuhnya si E itu bilang kalau misalnya kejadiannya tuh di siang hari kon eling gak nduk le. Kon mau mari ngadakno rame-rame nak nggonku gitu di tempatku. Iku mau iku ono sing ngidek sikile Laras gitu katanya. Jadi mbaknya itu bilang kalau kamu ingat nggak bikin acara di tempat situ pas siang-siang gitu kan. Gak ada yang tahu kalau pas acaramu berlangsung itu ada yang menginjak kakinya Laras. Laras ini kutip ya teman-teman ya. Jadi salah satu penghuni di sana. Anak kecil. Gitu. Lalu terus abis itu akhirnya kan nggih Mbak ngapunten, kita minta maaf. Gitu. Intinya anak-anak mau minta maaf lah sama kejadian itu kan kita sebenarnya nggak mau ganggu kok Mbak. Kan kita ini hidup berdampingan lah Mbak, saling menghormati, ngapunten anak-anak, minta maaf, intinya kayak gitu kan. Terus habis itu akhirnya sama Mbak Yos diguyonin aja sih, Yos Kak Popo ya, bla 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 kayak gitu kan. Terus habis itu sampai Mbahnya tuh juga curhat kok bilang kalau misalnya kampus itu butuh diruat.
di ruat itu apa ya, dirawat lah. Oh, dirawat atau didoa-doain? Iya, didoa-doain gitu. Oh, kayak dirukiahin gitu iya, nggak sih? semacam itulah, semacam dirukiahin gitu. Tapi kalau ruat itu ala-ala Jawa gitu, jadi kayak dikasih sajenan apa-apa kayak gitu. Kayak dibancai gitu mungkin ya? Kayak dibancain gitu. Nah, Okay. Mbah itu bilang kayak gitu soalnya dulu tahun itu kan aku habis ganti dekan kan. Nah, dekanku tuh kebetulan itu nggak percaya sama hal kayak gitu. Nah, dekanku sebelumnya itu sering melakukan ruat, sering melakukan ruatan gitu loh. Sedangkan dekan yang sekarang itu enggak gitu kan. Jadi kayak Mbah itu bilang, ya opo se, ya mesti ganti dekan, tapi itu sampai tahu. Iya, dia tuh emang udah lama banget di sana, emang cetol banget ngomongnya, dan itu emang bener-bener ya antara percaya dan nggak percaya sih. Tapi kalau aku sih percaya aja. Ya. Lalu setelah saya diajak ngobrol, diajak ngobrol kayak gitu, intinya dia tuh bilang kalau anak-anak sekarang itu kurang sopan, terus habis itu kotor, kampus itu kotor, bla 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 ya. Emang akhirnya kita jadi kayak tahu kan, bisa introspeksi diri gitu. Terus akhirnya bisa keluarnya selesainya gimana? Iya, ketika selesai ngobrol terus dia keluar. Langsung lemes gitu? Langsung lemes, terus habis itu udah kamu harus banyak doa gini-gini kan, intinya kan kita nguatin si kan. Oke. Tapi belum selesai. Ada lagi? Masih belum selesai ceritanya Kak. Akhirnya si selesai kan. Ternyata si A, anak yang pertama kali disurupin yang kesurupan, A dan E dalam beberapa hari sering kesurupan di dalam kampus. Dalam beberapa hari sampai beberapa minggu, sekitar ada 2 minggu kayak gitu. Jadi kesurupan A dan E gantian. A dan E itu pas proses belajar mengajar. Kebanyak ada yang proses belajar mengajar, ada yang waktu kita dibawa di waktu nongkrong dan sebagainya. Oke. Itu pas waktu nongkrong di dalam kampus. Tapi itu kayaknya ada ceritain di next cerita deh kayaknya. Oh gitu. Wow. siap. Jadi ceritanya nanti kita akan ada part kedua. Kita akan ceritain kenapa si anak yang si A dan si E itu kok tetap kesurupan. Ya, jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di YouTube channel saya di Samuel Krisma. Nyalakan loncengnya juga. Jadi jangan lupa untuk Oke, thank you Lintang. Nanti kita akan ada part yang kedua. Kita cerita si A dan si E kenapa bisa kesurupan lagi dan gimana selesainya sampai sekarang. Karena kan ini sudah beberapa tahun yang lalu nih, 2017. Sekarang kan sudah 2020. Jadi gimana caranya dia sudah bisa lepas kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa ngobrol sama si A dan si E, siapa tahu bisa datang. Mudah-mudahan ya. Nanti coba deh saya ngobrol sama teman-teman. Kalau misalkan memang bisa, kita akan ajak ngobrol. Oke, terima kasih untuk kalian. Jangan lupa